Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz dari kelas 2G Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang array, string, dan pointer. Baik, yang pertama di sini adalah mendeklarasikan variabel pointer. Apa itu variabel? Variabel merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang memiliki nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program, di mana dalam penamaannya terdapat ketentuan-ketentuan dalam pemberian nama variabel. Nah, sedangkan pointer itu merupakan sebuah variabel berisi alamat dari variabel lain. Satu pointer dimaksudkan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori pada sebuah variabel. Dalam operasi pointer dapat dua macam operator pointer disediakan, yaitu operator difference dan operator reference. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan pointer pada variabel? Nah, seperti yang telah kita singgung tadi, salah satu penggunaan operator reference adalah untuk mendeklarasikan variabel sebagai pointer. Dalam mendeklarasikan sebuah variabel menjadi pointer, kita hanya menambahkan tanda asterisk di depan nama variabel tersebut. Berikut bentuk deklarasi variabel bertipe pointer dalam C++. Nah, di sini ada tipe data dan di sini menggunakan tanda asterisknya. Tanda asterisk nama pointer, atau tipe data tanda asterisk atau operator reference nama pointer. Nah, tipe data di atas berguna untuk menyatakan bahwa pointer yang kita deklarasikan tersebut akan ditempati oleh data dengan tipe data tertentu. Nah, sebagai contoh, saat kita akan mendeklarasikan pointer P yang akan ditempati oleh tipe data long, maka pendeklarasinya sebagai berikut. Nah, pendeklarasian pointer P tipe data long. Nah, di sini menggunakan tanda operator reference. Oke, kita lanjut. Jika kita mempunyai sebuah variabel yang bertipe long, misal x, maka kita dapat memerintahkan pointer P di atas untuk menunjukkan ke alamat yang ditempati oleh variabel x. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu menuliskan kode seperti berikut. Nah, mendeklarasikan variabel x tipe long x mendeklarasikan pointer P dengan long P memerintahkan P untuk menunjukkan alamat variabel x. Nah, jadi menggunakan tanda difference ya, difference x, P sama dengan difference x. Apabila kita analisis potongan kode di atas, sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Kita tahu bahwa P adalah pointer dan kurung berisi alamat, dan juga difference x juga berisi alamat variabel x. Maka kita dapat menyimpan data alamat variabel x ke dalam pointer P. Kita tidak diizinkan untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam pointer P. Seperti ditunjukkan pada kode berikut. Nah, P sama dengan X, tidak bisa. Nah, kita lanjut. Apabila kita memang ingin mengisikan nilai dalam alamat yang disimpan oleh pointer P, maka harus kita menggunakan tanda asterisk atau difference di depan nama pointer tersebut. Nah, jadi seperti ini. Difference P sama dengan X. Untuk mendapatkan lebih memahami konsep pointer, berikut ini contoh implementasi program sederhana pointer dalam C++. Nah, jadi seperti ini untuk programnya. Nah, maka hasil yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Nah, ini menampilkan nilai X. Ini untuk menampilkan nilai P. Ini untuk menampilkan alamat P, alamat X. Pada program contoh pointer. Oke, kita lanjut mendeklarasikan variabel pointer. Nah, dari program contoh pointer C++ di atas, mencoba membuat ilustrasi pada gambar di bawah. Maksudnya gambar di atas ini, sehingga dapat lebih memahami kode yang dibuat. Perlu diketahui alamat memori dari sebuah variabel atau pointer pada setiap komputer kemungkinan berbeda besar. Nah, jadi setiap komputer itu beda alamat-alamatnya. Apabila kita amati hasil program di atas, pada saat kita mengisi variabel X dengan nilai 20, difference P juga menilai 20. Nah, nih 20. Begitu juga saat kita masukkan nilai ke dalam difference P nilai 30. Nah, itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa difference P akan selalu sama dengan variabel X. Hal ini disebabkan karena pointer P menunjukkan alamat memori X, yaitu, nah, seperti itu. Oke, lanjut pointer pada pointer. Pointer adalah penunjuk suatu variabel. Karena menunjuk suatu variabel, maka pointer wajib memiliki alamat dari variabel yang ditunjuknya. Kadangkala dalam program yang besar, penghematan memori wajib dilakukan dengan mekanisme copy dan paste. Nilai variabel satu ke dalam variabel yang lain akan sangat memboroskan memori. Dengan mekanisme pointer, suatu variabel akan lebih dapat diakses oleh fungsi yang lain. Variabel pointer menunjukkan alamat dari suatu variabel. Di samping itu,
suatu variabel pointer juga dapat menunjukkan ke variabel pointer lainnya. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menambahkan operator reference. Sebenarnya operator reference pada variabel yang akan ditunjuk. Contoh, misalkan kita mempunyai deklarasi seperti berikut ini. Integer var x integer reference x ptr1 integer ini ikut bintangnya 2 x ptr2. Nah, artinya var x adalah variabel bertipe integer dan x ptr1 adalah variabel pointer menunjukkan tipe data bertipe integer dan x ptr2 adalah variabel pointer yang menunjukkan ke pointer integer. Nah, di atas telah kita lihat bahwa xptr menunjukkan ke variabel var x dapat dilakukan dengan perintah xptr1 sama dengan var sama dengan difference var x. Supaya xptr2 juga dapat menunjukkan ke xptr1 dapat dilakukan dengan perintah xptr2 sama dengan difference xptr1. Karena xptr2 telah menunjukkan atau berisi alamat xptr1 dan xptr1 menunjukkan atau berisi alamat dari variabel var x, maka untuk mengakses nilai dari var x dapat dilakukan dengan perintah cout var x, cout xptr1, cout xptr2. Maka hasil yang ditampilkan adalah seperti ini. Nah, untuk hasil x-nya, kan x-nya sama dengan 8, sedangkan xptr1-nya juga 8 karena menunjukkan integer dari si x, menunjukkan hasil dari si x. Sedangkan xptr2 ini bintangnya ada 2, berarti menunjukkan integer dari si x ini, berarti 2 kali. Jadi si xptr2 ini mengambil nilai dari ptr1. Begitu. Nah, selanjutnya adalah pointer pada array. Array pointer adalah array yang terdiri dari variabel-variabel bertipe pointer, yang berarti bahwa variabel tersebut adalah sebuah pointer yang mengamati beberapa elemen lainnya. Misalkan kita membuat array pointer yang berisi 5 pointer integer, maka deklarasinya akan seperti integer ptr5. Nah, ada dari 5 pointer bilangan bulat. Dalam deklarasi di atas, kita mendeklarasikan array pointer bernama ptr dan mengalokasikan 5 pointer integer di memori. Elemen array pointer juga dapat diinisialisasi dengan menetapkan alamat beberapa elemen lainnya. Mari kita amati kasus ini melalui sebuah contoh. Integer A integer A ini mendeklarasikan variabel ptr2 dan difference A. Dalam kode di atas, kita menetapkan bahwa variabel A ke elemen ketiga dari array ptr, kita juga dapat mengambil nilai A menjadi dereferencing pointer. Nih, jadi reference ptr2. Nah, jadi ini seperti kodenya. Dalam kode di atas, kita mendeklarasikan array tipe integer dan array pointer integer. Nah, kita telah mendefinisikan loop for yang berulang melalui elemen array ptr1 dan pada setiap iterasi, alamat elemen ptr1 pada indeks i akan disimpan di ptr2 di indeks i. Nah, jadi seperti itu pointer pada array. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pointer pada string. Hubungan antara pointer dan string juga ditunjukkan oleh program contoh program 1. Nah, ini contoh program 1. Pada contoh program 1, terdapat 2 fungsi yang digunakan menyalin string ke karakter array. Fungsi tersebut menyelesaikan tugas yang sama, tetapi diimplementasikan berbeda. Pada contoh program 1, fungsi copy 1 menggunakan notasi subscript array yang menyalin string S2 ke keseluruhan, sedangkan body dari struktur for adalah pernyataan kosong. Header menetapkan bahwa satu diinisialisasi ke 0 dan bertambah 1 setiap iterasi dari loop kondisi for. Dan untuk S1-nya I sama dengan S2 sama I tanda seru sama dengan 0, yang melakukan operasi penyalinan copy karakter per karakter dari S2 ke S1 ketika karakter 0 ditemui di S2. Karakter 0 di-assign ke S1 dan loop berakhir karena karakter 0 adalah sama dengan 0. Fungsi copy 2 menggunakan pointer dan aritmatika. Pointer untuk menyalin string S2 ke karakter array S1. Header struktur for melakukan seluruh operasi copy. Header tidak termasuk inisialisasi variabel. Seperti dalam fungsi copy 1, kondisi seperti ini melakukan operasi copy. Pointer S2 adalah difference dan karakter hasilnya di-assign ke pointer 1. Difference adalah penguasaan dalam kondisi setelah seperti ini. Terdapat loop increment yang keduanya merupakan pointer S1 dan S2, sehingga masing-masing menunjukkan ke elemen berikutnya dari array S1 ke karakter berikutnya.
Nah, seperti ini. Karakter berikutnya, dari string S2, ketika loop menyampai karakter 0 di S2, karakter 0 diasing ke pointer S1 difference, dan loop berakhir. Perhatian bahwa bagian increment struktur for memiliki dua ekspresi increment yang dipisahkan oleh operator koma. Nah, jadi untuk hasil dari codingan ini, maka seperti inilah hasil dari runningnya. String 1 hello, string 3 goodbye. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang pointer pada string. Baik, sekian untuk video saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.